ini dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA 6. Walaupun saya bukan alumni, ya dok ya, nggak apa-apa ya dok. Tapi saya dibawa oleh Dr. Usman, Oma. Oh, panggilnya Oma, Ibu. Adik-adik semua, assalamualaikum. Apa kabar semuanya, sehat ya? Liburan 6 hari, ya kan? 5 hari ya? Oke, 5 hari. Dapat apa? Makan durian? Pak Mul tuh makan durian. Oh, durian. Ibu, selamat datang. Saya mewakili Dr. Usman. Oh, siap. Oke. Ini kan insya Allah kita nih temanya bersilaturahim. Jadi mengenalkan oma-oma yang cantik, opa-opa yang ganteng, ya kan? Kepada adik-adik calon dokter dan calon orang-orang penting di negeri ini, insya Allah. Gak kelihatan ketua OSIS-nya mana ya? Sandi. Oh, belum jalan. Oh, masih ada rapat. Maklum ya, ketua OSIS calon presiden Republik Indonesia. Amin. Oke. Biar nggak ngantuk ya, kita perkenalan dulu. Nanti ada perwakilan dari sambutan dari kepala sekolah, kemudian dari tim media tim UKS, dan perwakilan dari alumni 75. Ya, oke, ya dok ya, silakan kepada Bapak Kepala Sekolah yang paling ganteng, Bapak Mulyanto. Silakan, tepuk tangan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, ini namanya biasanya kalau di Sixer alumni Mas dan Mbak ya. Meskipun jauh dan sebentar, tapi ini adalah kakak-kakak kalian loh. Di sini kita akan bicara tentang kesehatan gigi dan mental. Dan selamat datang untuk Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu alumni tahun 75 ya. Luar biasa. Saya baru 5 tahun saat itu. Nah, di sini yang akan bicara diantaranya adalah Dr. Wasis Sotro dan Dr. Usman Suryadi Usman. Dan di sini moderatornya Ibu ya, bisa menyanyi dari kemudian Bapak dan Ibu guru yang hadir dari siswa saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Terima kasih kepada para alumni tahun 75 yang sudah hadir. SMA 6, inilah sekolah Mas dan Mbak saat ini. Pasti berbeda dengan waktu Mas dan Mbak sekolah di SMA 6. Jauh berbeda. Nah, kondisi perubahan ini juga atas partisipasi dari para alumni. Termasuk ruangan ini yang mendesain itu alumni juga. Nah, dari sekolah yang mengalokasikan anggaran, yang membuat desain itu adalah lebih banyak. Beberapa termasuk tangga dan sebagainya itu kita melibatkan alumni. Dan hari ini hadir alumni tahun 75 untuk berkontribusi untuk adik-adiknya yang saat ini masih sekolah. Kita berharap yang masih sekolah ini akan termotivasi untuk mengikuti jejak-jejak alumni yang sudah berhasil. Di antaranya banyak yang nanti akan berkenalan dan bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, pada saat ini akan membicarakan tentang kesehatan gigi dan mental. Hubungannya gimana ya? Kalau orang sakit gigi mungkin mentalnya agak ini juga ya. Gak nyaman juga kan kerjanya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan gigi yang semua sehat, kemudian juga mental kita sehat sehingga anak-anak sekalian bisa belajar secara optimal untuk menempuh pendidikannya. Dan diinformasikan bahwa yang hadir hari ini, adik-adik ini, anak-anak ini adalah mereka yang aktif di bidang organisasi OSIS, ini ketuanya, kemudian juga di UKS, adalah hadir juga. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Dan terima kasih pada alumni yang sudah berkontribusi, di antaranya oleh Dr. Usman. Kita sempat berbincang-bincang juga. Ternyata SMA 6 ini berbeda ketika Mas dan Mbak sekolah. Ketika memasuki zonasi di SMA 6 ini, perbedaannya sangat mencolok. Kalau dulu mungkin lebih banyak kelompok elit,
yang di SMA 6. Sekarang itu perbedaannya sangat luar biasa. Yang antar jemput pakai mobil doang masih banyak, tapi sementara yang untuk ke sekolah saja mengalami kesulitan banyak juga. Nah, sehingga kondisinya yang kami dari sekolah harus bisa mengelola mereka dengan sebaik mungkin supaya semua itu bisa berkembang optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, yang hadir di sini, yang daya dukung orang tuanya ada, kemampuan diri juga memenuhi, silahkan lebihkan potensinya masing-masing. Dengan bimbingan para alumni, mudah-mudahan kalian bisa lebih maksimal. Kemudian yang memiliki keterbatasan pun nggak boleh putus sekolah, harus tetap bisa menyelesaikan sekolah minimal SMA, dan itu pun kami berupaya untuk membantu memfasilitasi mereka untuk bisa berkembang selepas SMA mau ngapain. Nah, mudah-mudahan dengan alumni yang ada bisa membantu memfasilitasi apa yang mereka butuhkan. Nah, supaya selepas SMA pun mereka juga punya kemampuan, punya kreativitas. Yang pentingnya di situ. Nah, ini yang sedang kami upayakan menggalang sekolah, komite juga bersama dengan alumni. Dan dalam waktu yang terkait dengan kesehatan juga kami sudah berbincang-bincang bagaimana supaya anak-anak yang belajar di SMA 6 ini mereka sejahtera dari sisi kesehatannya. Mungkin di rumah kurang mendapat perhatian, dan melalui alumni yang ada di SMA 6 ini kita galang bagaimana adik-adik yang mempunyai keterbatasan ini mereka bisa lebih baik. Nah, kita berharap seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi, selamat datang juga pada Bapak Ibu dan Ibu, Mas Mbak, Bapak dan Ibu di SMA 6. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kita lanjut ke Dr. Susman sebagai, iya dok, nggak apa-apa kan? Pak Edi, perwakilan. Oh ya, Dr. Susman sebagai penggagas acara ini. Ya dok ya. Penggagas, pembicara. Ya, double. Nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa. Jadi sambutannya dari Pak Edi atau Ibu Julia atau Ibu Sudari Sitoco? Pak Edi aja ya. Pak Edi sebagai perwakilan dari alumni 75, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Edi Cahyo Busiri, juga lulusan dari SMA 6 angkatan 75. Jadi memang kita semua ini sudah cukup berumur. Alhamdulillah masih kondisinya sehat-sehat saja. Tapi masih muda kok Pak. Jadi beberapa tahun ini memang muncul sejak kita sekitar bulan bulan Oktober ya. Oktober. Nah, kita berpikir kira-kira apa sih yang bisa kita beri kepada alma mater kita gitu loh. Jadi kita ngomong, akhirnya mulai tercetus dari Dr. Kusnan, Pak Usi. Kita panggilnya Pak Usia ya, Mas Usia itu. Kita usulnya apa, misalnya kita puncaknya nanti ada apa. Nanti betul kegiatan-kegiatan ini yang kira-kira punya kontribusi apa yang kita bisa berikan untuk SMA 6 gitu. Mungkin tidak berarti yang terlalu hebat-hebat, tapi paling enggak kita bisa memberikan kebersamaan ini bisa diteruskan juga nanti bukan hanya di kita, mungkin di angkatan berikutnya bisa berlanjut, mungkin lebih hebat lagi ya. Paling tidak ini kita memberikan sedikit dorongan untuk supaya bisa barangkali ini bisa ditiru oleh nanti anak-anak yang muda-muda ini yang insya Allah menjadi penerus bangsa kita ya. Amin insya Allah. Ini umurnya kan juga kurang lebih udah hampir kayak cucu ya. Ya itu ini yang idenya begitu. Kemudian saya sendiri kalau bicara bidang yang kebetulan saya sendiri juga dulu berkarya 25 tahun saya kerja di Astra di otomotif, kemudian berlanjut ke industri kelapa sawit sampai dengan akhirnya mundurkan diri sudah selesai kira-kira di tahun 2021. Jadi semua ini ada dokter, ada bidang saya kebetulan dari lulusan dari teknik UI jurusan mesin.
angkatan angkatan masuknya 75. Jadi, 76, angkatan 76, usia 76. Jadi ini ada yang muslim dari FTUI, ada yang dari FKM. Trisakti, ada yang macam-macam dari semua ini profesi lain-lain, ada yang dokter. Nah, mungkin dari sini nanti kita bisa sharing ataupun memberikan inputan-inputan. Mungkin itu dulu pembukaan dari saya. Barangkali ada hal-hal lain yang mau diteruskan oleh teman-teman, nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah diberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Sebenarnya kita nih biar kita nggak monolog, diskusinya enak, bisa TED Talk gitu ya. Mungkin Dokter Kusman dengan Dokter Wasis udah bisa siapin kursi aja di sini ya dok ya. Kursi sini, Dokter Wasis dengan gitarnya. Kita melihat performance dari Dokter Wasis. Tepat dong. Boleh jawab dong. Boleh request. Boleh request atau? Saya nyanyinya setelah ceramah aja. Oh iya, setelah ceramah ternyata. Oke, jadi kita langsung aja diskusi ya dok ya, ke kesehatan gigi dan mental. Nanti kalau adik-adik ada pertanyaan, mic-nya boleh di. Aku aja yang mobile. Boleh di sini dok, Dokter Kusman dengan Dokter Wasis. Ya. Apa yang buat mobile mic? Sambungin laptop ke layar. Ada Wikimedia, ada yang bisa Diva bisa nyambungin laptop ke layar. Karena Diva mau ini masukin apa? Dokter Kusman, Dokter Wasis ada materi yang mau disampaikan. Bisa. Dokter. Oh ya itu, oke siap. Nah. Terus satu orang di sini buat saya berdiri Operator, kan. oke, buat operator. Ya. Wikimedia, ya. Enggak pakai. Soalnya kami nggak pakai. Ini supaya dia kuat. Langsung. juga. Wartawan dia. UI. Cantik banget ya. Gimana muda? Masya Allah. Tuanya juga cantik. Slide berikut. Angkatan 75 berarti udah 80-an ya? Belum. 71. Oh iya. Yang ya. Pecat ini mana? Pecat ini. Siapa bu namanya? Aku. Oke, sambil menunggu teknis. Boleh tanya-tanya. Tekniknya boleh tanya. Yang enggak keliling deh. Yang mau bertanya tentang kesehatan gigi, kesehatan mental, tanda-tanda orang jatuh cinta. Dong, baru mau tanya. Dokter Kusman itu mau bawa tema adiksi, ya kan? Kita kesehatan mental. Oke. Sekarang perhatian untuk Dokter Wasis akan membawakan tema kesehatan gigi dan karies. Oke. Silakan dok. Ayo, nggak usah ngomongin ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak siapa nih? Mulyanto. Pak Mulyanto, Bapak-bapak, Ibu Guru SMA Negeri 6, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, teman Dokter Kusman, teman-teman seangkatan saya, dan juga terutama adik-adik murid SMA Negeri 6 yang saya hormati. Saya terima kasih sekali diberi kesempatan memberi penyuluhan tentang kesehatan gigi dan karies gigi. Ya, selanjutnya. Next. Ya. Jadi kesehatan gigi atau dental health atau kesehatan mulut atau oral health itu adalah keadaan mulut, gigi, dan struktur mulut dan wajah atau dalam bahasa Inggrisnya orofacial structure yang memungkinkan seseorang melakukan fungsi penting seperti makan, bernapas, berbicara, dan mencakup dimensi psikososial seperti kepercayaan diri, kesejahteraan, dan kemampuan bersosialisasi, bekerja tanpa rasa sakit, ketidaknyamanan, dan rasa malu. Definisi ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO
2025. Jadi kalau orang giginya sehat, mulutnya sehat, tidak ada penyakit, biasanya dia lebih percaya diri, ya. Tampil percaya diri. Nah, sebaliknya kalau banyak gigi yang busuk, banyak gigi yang rusak, gusinya meradang atau banyak sariawan atau bagaimana, mungkin itu mempengaruhi kepercayaan diri seseorang, bisa berdampak sampai seperti itu ya. Standby mic. Nah, penyakit mulut atau oral disease itu sangat banyak. Karies gigi hanyalah salah satu di antara penyakit gigi dan mulut. Karena keterbatasan waktu mungkin kita tidak akan banyak membahas yang lain, tapi hari ini kita hanya tentang karies gigi saja. Selain karies gigi, di mulut juga bisa terjadi penyakit jaringan penyangga gigi. Itu bahasa Inggrisnya periodontal disease. Jadi gigi itu tertanam dalam suatu struktur yang struktur itu disebut jaringan penyangga gigi, antara lain gusi. Di bawah gusi ada tulang di mana gigi tertanam. Tulang itu yang melekat ke gigi istilahnya jaringan periodontal, ya, jaringan periodontal. Kemudian juga kehilangan gigi, ya. Kalau orang kehilangan gigi dianggap itu seperti kalau orang yang normal tuh giginya utuh semua, kalau banyak yang ompong sebetulnya itu udah masuk kategori cacat. Dan kalau tubuh kita kan kalau nggak lengkap cacat namanya, ya, disability. Kemudian kanker mulut, ya, di mulut juga bisa timbul kanker. Tidak, trauma pada mulut atau pada gigi. Jadi misalnya orang yang sepeda motor kecelakaan jatuh patah rahang, itu juga suatu masalah kesehatan gigi dan mulut juga. Atau pada gigi, walaupun rahangnya nggak patah, kalau giginya patah itu Cacat. juga jadi masalah juga. Kemudian ada juga cacat sejak lahir, misalnya bibir sumbing atau celah langit-langit. Jadi pada waktu proses pembentukan langit-langit di masa perkembangan janin di dalam rahim, gagal bertemu itu langit-langit kanan dan kiri sehingga timbul celah di langit-langit, sehingga anak itu kalau minum masuk dari mulut keluar di hidung airnya karena ada celahnya. Ini menurut WHO 2025. Ya, lanjut. Karies gigi itu sendiri adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh kuman atau bakteri kariogenik. Kario itu dari kata karies, gigi berlubang. Kariogenik artinya kuman yang memudahkan terjadinya karies atau lubang gigi yang menempel pada gigi, terutama Streptococcus mutans. Jadi kuman sangat banyak jenisnya, spesiesnya. Salah satu jenis yang sangat sering menyebabkan gigi berlubang, paling sering menyebabkan berlubang, namanya Streptococcus mutans, yang dia memetabolisme gula. Pengertian gula di sini tidak hanya gula pasir, ya, tapi termasuk karbohidrat yang mudah diolah atau bahasa Inggrisnya refined carbohydrate, ya. Untuk menghasilkan asam. Jadi kalau kita makan makanan, kita mengandung karbohidrat, terutama jenis karbohidrat yang mudah diolah, produk-produk bakery, tepung-tepungan itu, kalau dia nempel di gigi, itu kuman akan memetabolisme itu karbohidrat, termasuk gula pasir juga, ya, terutama gula pasir yang paling mudah istilahnya, paling mudah difermentasi, dirubah. Mungkin adik-adik yang jurusan Paspal udah pernah belajar kimia. Di dalam ilmu kimia ada proses yang namanya fermentasi. Karbohidrat difermentasi akan menghasilkan asam atau dalam bahasa Inggrisnya acid, ya, sehingga mengakibatkan demineralisasi struktur gigi seiring berjalannya waktu. Ini menurut Rate dan Sapra 2023. Jadi proses gigi berubah adalah proses demineralisasi. Gigi keras seperti tulang, bahkan lebih keras dari tulang. Gigi itu jaringan paling keras di dalam organ dalam tubuh manusia. Tingkat kekerasannya kalau diukur dengan alat pengukur kekerasan di laboratorium itu sekitar 3.360 knop hardness number. Itu sangat keras. Jadi tapi kalau di permukaan gigi sering ada sisa makanan yang nggak dibersihkan, makanan yang mirip, sisa roti, sisa gula pasir dan sebagainya yang nggak dibersihkan, dia akan menjadi substrat atau tempat yang subur untuk berkembang biaknya kuman. Kuman akan memetabolisme sisa makanan tersebut dan menghasilkan asid. Asid atau asam ini akan melarutkan mineral yang ada di dalam gigi. Jadi gigi itu bahan bakunya kalsium, terutama akan mengalami dekalsifikasi atau demineralisasi. Lama-lama menjadi lunak giginya, lama-lama menjadi bolong. Dan itu perlu waktu. SMA Ya. 6. Ya, lanjut. Anak PS
ASMR sama Jadi sebab terjadinya karies gigi adalah akibat konversi karbohidrat yang dapat difermentasi, yaitu gula oleh kuman plak atau kuman yang terdapat di dalam plak, bahasa Inggrisnya plak bacteria, menjadi asam pada permukaan gigi. Karies gigi hanya dapat terjadi bila kuman yang ada di dalam plak pada permukaan gigi mengambil dan memfermentasi karbohidrat atau gula yang menyebabkan produksi asam. Ini menurut Meyer dan kawan-kawan 2024. Ya, lanjut. Ya, jadi ini gambaran skematik terjadinya karies gigi. Faktor-faktornya ada 4. Yang pertama ada gigi. Setiap orang umumnya punya gigi ya. Kedua, gula. Orang umumnya mengkonsumsi gula. Bukan hanya gula pasir, tapi juga karbohidrat lain yang dapat diolah ya. Misalnya tadi saya sebutkan tepung-tepungan, roti dan sebagainya, itu karena dia sangat mudah difermentasi, dia subur untuk tempat berkembang biaknya kuman, dia bisa diubah oleh kuman menjadi asam. Nah, kuman itu sendiri biasanya terdapat di plak. Nanti akan dijelaskan plak itu apa. Dan faktor yang keempat adalah waktu. Jadi kalau kita habis makan langsung bersihkan gigi, kumur paling tidak supaya nggak ada sisa makanan yang melekat di gigi. Insya Allah tidak akan terjadi lubang gigi. Yang menjadi lubang itu kalau sisa makanan dibiarkan ada nyelip di celah-celah gigi, di bagian yang cekung gigi. Kan gigi geraham terutama tidak rata seperti meja, tapi ada cekungan. Sehingga kalau kita makan coklat misalnya, permen coklat itu nyelip di cekungan-cekungan itu melekat, dan itu kayak memberi makan ke kuman berkembang biak, mengeluarkan asam, melarutkan, melunakkan gigi. Jadi perlu waktu. Kalau waktunya lama, misalnya karena pergi tidur tidak sikat gigi, makanan nyelip banyak di celah-celah gigi, biasanya cepat rusak karena dalam waktu yang lama terjadi interaksi antara faktor-faktor ini ya, baru terjadi gigi bolong atau karies gigi. Ya, lanjut. Nah, ini gambar gigi berlubang yang ringan ya, hanya satu gigi. Kalau yang parah bisa seluruh gigi kena, bisa ya. Terus lanjut. Nah, tadi disebut plak. Kuman biasanya ada di plak. Plak itu apa? Plak gigi adalah lapisan lengket yang terbentuk di permukaan gigi, dan pembentukan plak itu dialami semua orang. Yang pada semua orang terjadi. Plak mengandung bakteri, jadi kalau kita ambil plak, jadi biasanya kita kalau yang mudah di dokter gigi itu ada alat namanya solunder, langsung dipoleskan di permukaan gigi, begitu di gitu sundernya mikroskop tarik sebenarnya yang dibuat di selain ada itu fokus pada gigi maksudnya kita tidak jadi kesehatan air harus segini. Apabila semennya terlalu sedikit, karena gigi juga
dikonsumsi sehari-hari harus mengandung fluor orang sudah diketahui kalau itu dikasih dengan masuk dalam EMA. Jadi EMA itu harus bahan fluornya itu orang disuruh minum air sehingga kandungan fluornya cukup. Dan terus air dari kayak dikeluarkan itu biasanya kandungan fluornya. Karena ini kandungan terlalu banyak mengandung timah. Itu kan mengandung timah banyak nggak mesti gigi juga kata Mas ya. Nah jadi itu gigi yang mempengaruhi. Jadi kalau gigi utama lain untuk diabetes Baik, terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi? Ayo, tadi bilang kalau perokok bednya nggak berfungsi, ya bu kurang. Kalau aku hati aku dok yang nggak berfungsi, nggak bisa terima yang manis-manis. Orang bermasalah gigi berlubang karena banyak makan manis, ya nggak dok? Kalau aku hatinya berlubang karena jadi manis. Oke. Sebelum apa namanya, jadi dokter kita langsung ke dokter Kusman atau dokter kita dulu? Pak Kusman aja dulu. Dokter Kusman dulu ya. Jadi kita langsung materi selanjutnya, oke? Ada pertanyaan lagi? Ayo nanya dong, nanya. Nah, karena ini judulnya adiksi, kita dokter Kusman akan memberikan materi tentang dokter aku mau diajakin. Dulu. Nggak deh. Jadi dokter langsung ya dok ya. Oke, dokter Kusman, tangan. Santai aja, santai ya. Santai Ini ada dong. hadir wartawan, ada dari Indonesia. Yang Ada mana? tiga. Teman saya. Itu kayak yang baju biru. Nanti di expose loh Indonesia. Oh, yang tadi telepon sama saya kan Pak? Iya. Jadi sebenarnya pertemuan hari ini tuh ini Bambang. Bambang ini akan saya. Jadi sebetulnya ya tujuan hari ini bukan 50 tahun Ikatan Alumni SMA 6 Gampang lah ya. Angkatan 75. hari ini yang hadir di sini itu terutama adik-adik kita nih ya dari apa namanya dari divisi apa PMR. UMR PMR. PMR itu UKS. ada berapa orang? PMR ada berapa orang? Ada berapa orang? Saya terharu sama mereka. Waktu saya ketemu mereka nih ya, saya bilang kenapa pilih PMR? Jawabannya apa Pak? Saya pengen jadi dokter. Ya, artinya apa? Ya memang dokter di angkatan saya itu cuma sedikit, ada 4 atau 5 bukan? Nggak sampai 10. Nggak sampai 10. Angkatannya. Jadi kalau mau jadi dokter ya kita akan bantu lah semaksimal mungkin. Ya, jadi saya rencananya mau bikin UKS itu jadi klinik. Ini dokter juga, Utami. Utari. Ini dokter gigi juga. Gigi dia. Itu dokter gigi juga. Mana dokter sini? Nggak tahu ya. Dokter, ini dokter cinta mana? Ini dokter Pas dokter cinta. Udah mulai? Ini apa papa dokter cinta. Sini dong, Pak. Ini ngobrol santai. Dok. Iya. Oke, jadi karena hari ini kan teman kita pasti bicaranya masalah balita gitu tadi kan. Balita artinya memang
Karena gigi itu penting dari awal ya. Memang balita itu penting. Nah itu kan ada namanya PAUD ketika usia dini kan. Itu penting karena apa? Kalau mau bikin karakter bangsa itu berubah, kita harus tekanin di situ balita. Banyak orang bisa bikin anak ya, tapi nggak bisa ngasuh. Betul. Iya. Makanya siapa sih lain pengen jadi pecandu juga nggak ada. Siapa sih lain pengen jadi bandel juga nggak ada. Siapa sih pengen lain jadi dokter juga nggak ada. Kalau boleh dia sih jadi pilot aja tahu. Ya. Dokter. Siapa sih lain? Dokter Nah, jadi, Kusman yang tahu siapa? Surya Kusuma SPKJ. Beliau Orang lain lingkungan, dokter orang tua, orang tua sama. ahli jiwa Dia bisa bikin anak di bagaimana? Mayapada. Nah, pengasuhan yang paling penting itu sebetulnya di bawah 2 tahun, di bawah 5 tahun. Pernah kerja Ini istri yang perempuan ada ya. BNN, Saya tanya ya, meneliti tahu nggak gadget. tugas ibu? Hah? Kalau ibu kan? Caranya gimana? Ini saya kasih tahu ya, sekilas. Dia mudah-mudahan bisa dibawa pulang nanti. Tugas ibu itu mengandung anak 9 bulan. Ya, begitu melahirkan. Begitu lahir kan anak nangis. Ya. Pada saat anak nangis, siapa sih lahir bukan nangis kan? Dia kan bunyi kayak gini kan nangis. Nah, tugas ibu pertama si bidan atau si dokter itu bilang, bu, itu anak dekap ya, dekap, supaya telinganya dengar detak jantung ibunya. Ah, dok, ibunya meninggal, nggak boleh. Bapak juga boleh. Yang penting anak kecil itu harus dengar detak jantung ibu. Kenapa? Karena setelah 9 bulan kandungan, dia dengar detak jantung ibu. Dia terbiasa. Nah, kalau dia terbiasa secara kejiwaan, dia tenang. Nah, itu harus berlangsung 2 tahun pertama. Loh, kata, kan dok, 2 tahun. Dari segi tumbuh jiwa juga gitu. 2 tahun pertama itu penting. Kenapa? Karena di dunia kita jiwa itu namanya fase oral phase. Kalau itu nggak terpenuhi, ya, jadi torak didekap ya, didekap kupingnya dengan ini. Nah, kalau insulin juga di sini nih, jangan langsung gitu, nggak boleh. Yang penting dia dengan detak dulu, mendengar detak jantung si pemberi susu. Nah, kalau itu nggak terpenuhi, buka di Google kegagalan fase oral. Saya lihat, tau nggak? Gagal fase oral, anak itu nggak dapat apa namanya perlakuan dari ibunya. Jadi anaknya curiga. Juga ada di bawahnya. Kalau ngomong ketus, siapa sih lain pengen ngomong ketus nggak ada kan? Siapa sih lain pengen jadi parno juga nggak ada. Itu awal tugas itu 2 tahun pertama meninggal. Sampai awal artinya. Bukan saya bilang di Google juga ada kan? Orang rokok itu gagal seorang. Makanya kalau rokok nggak bakal tutup tuh, karena si ibu tuh nggak bisa ngasih anaknya. Itu udah tahun. Itu ada di buku, bukan saya ngomong. Gagal masa orang. Jangan salah Ibu, maju bu. saya kalau hari ini ada yang rokok ya, maaf ya. Dokter Kusman yang ada Bang Julia. Maju bu sini bu, aku nggak terima. Maju bu. Itu dulu. Nah, jadi dia diasuh sama ibunya 2 tahun pertama gagal. Kata buku ya, saya kan cuma ngapain buku doang. Nah ini. Sini bu, biar seru. Nah, jadi Kata Google kan buatan Amerika. Orang Indonesia pasti bonding anaknya. bukan Ikan, dia Bu. cuman begini, karena apa secara kejiwaannya dia nyaman, tenang pada kalau dia dekat-dekat jantungnya. Iya, bonding. Kalau orang dulu, tadi kan lu nyalain buku. Mudah-mudahan kan kalau ibu kita ibu, jadi Kalau nggak tahu kalau yang sekarang ya banyak yang dibilang nonton sinetron. Tapi kalau yang dulu sih tetap bonding loh. Bondingnya kuat ya. Bondingnya kuat. Nggak tahu. ya
Dua kali. Saat untuk buang air besar juga 2 kali. Jangan. Itu keluar. Jadi penting banget. Ini terus terang yang bikin makalah ini bukan saya. Yang bikinnya anak saya 10. Ini saya cuma bagian aja.